Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala al-musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain, amin. Mari pada kesempatan hari ini kita lanjutkan kajian kita untuk melanjutkan kajian di hari yang lampau. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasul, he rasul, laya zungka ora nyusake ing sira apa sunul ladina penggaweane wong akeh yusari una kang enggal ngesep aladina bi kubri ing dalam kubur ayaka una tege tumiba aladina bi kubur bisur atin kelawan enggal-enggal cepetan yudhiru nahu tegesi meretake aladina ing kubur ida wajadu areken nom aladin fursatan ing zaman kang luang minaladina basang aladina lil bayan yang temen niku makna bayan paedaban qalu kang ucap sapa aladina amana iman sapa ingsun biawen kan cakem aladina bi asin kan lisan aladina mutalikun utai biawe ta'alluq hubungan biqaul kerabat qalu. Jadi jangan sampai menyusahkan kepada Rasulullah ya, karena ya umatnya kan macam-macam. Ini orang-orang Yahudi ya, di depannya amanah iman, setelah di belakangnya di tempat lain hanya pura-pura ya. Ini kalau orang sekarang kan ya dilema ya kan, di era sekarang ini kadang-kadang orang pandai mengaji ya, mengerti tentang hukum-hukum Islam, tapi realita perilakunya ya tidak bisa dicontoh kepada orang yang lain. Ini kan juga walaupun dengan ayat tidak persis ya, tapi setidaknya juga mengingatkan kita ya. Ini kalau ini dari Asbabun Nuzul menceritakan keadaan orang Yahudi di depan Rasulullah dan di belakangnya ya. Kalau di era sekarang ya perilaku ya gambaran orang-orang tokoh ya, tidak konsisten. Walam tu milan ora iman apa kulum atin ladina wahum mutai aladina munafik. Jadi ini orang munafik itu kan ada dua ya, dua dari orang tersebut. Ada yang itikad, kalau itikad itu antara ucapan dengan hatinya beda. Ada yang dari amalia. Kalau amalia kan ya seperti dalam hadis itu, kalau di orang dipercaya tidak bisa mengucapkan, tidak bisa dipercaya, dusta. Kalau mengucapkan dusta, kemudian ya apa, kalau bicara jauh dipercaya ya, kalau berjanji berdusta, kalau pegang amanat ya tidak dijalankan dengan sungguh ya. Itu kalau dari sudut apalia ya, perilaku, maksudnya pekerjaan. Wa min allati samaka hadu kang natum Yahudi Palatina ai komun wa min allati aladina hadu kang natum Palatina nanti Yahudi maksudnya komun tokom sama unaka ngurung sapa akadi maring goro alladzi tarodhu kang gawe-gawe ing kadit apa baruhum pira-pira wong alime ala sama qoblun kelawan krungu nerima. Maksudnya ini ya orang yang tahu di sini malah membisikkan, memberitahukan tentang hal yang ada di Taurat tapi sudah diubah sesuai dengan versi mereka. Mengapa kok diubah? Ya ada keuntungan di dunia tentang harta benda. Kadang-kadang kalau di era sekarang ya mungkin saja orang berdalil tapi itu artinya versi dengan versi mereka, karena ada yang apa ya? Ada yang Al-Qur'an hadis itu yang artinya tidak qot'i, tidak 100% ya. Tapi artinya dibuat versi mereka, bukan berdasarkan secara tafsir atau mungkin secara hadis dibenarkan ya, karena
itu mungkin artinya tidak qot'i, ya bisa saja diselindung ya, sesuai dengan versi mereka yang menguntungkan bagian, walaupun itu sejatinya salah kan gitu ya. Karena orang yang diberitahu tidak tahu, ya ikut saja, ya ini kan celaka. Apalagi orang yang punya pengaruh besar, ya ini kan tambah celakaan tambah besar ya. Sama una tur kang akeh ngrungune mingkat sanjelakum kono ko arekom lajekom arekom akon kamene menjauh sang Yahudi lam yatu kang kono teko ing sira wa hum utakum alu khabar ali tanah Khaibar zana kan zina film dalam kom sapa musa nani kang mungson loro fakari moko sengit sapa kaum rojek mahuma ing rajam karone musan mam faba'asu moko utusan sapa kaum akhir mang Khaibar mang alu Khaibar al Quraidata ing ali Quraidah ya. Liasalu supaya takok sapa Quraidah Nabi sallallahu alaihi wasallam an hukmiyah sayang hukume musan. Tapi sejatinya ini kan di sini disebutkan ada dua kelompok Yahudi, yaitu kelompok Khaibar dan kelompok Quraidah. Yang Khaibar ini menyuruh orang Quraidah untuk tanya. Yang Khaibar ini tidak pernah berjumpa dengan Allah, yang Quraidah berjumpa. Tapi sebenarnya di kitab Tauratnya ada, tetapi dia hanya ngetes ya, dan menginginkan hukum yang ringan, karena dia dengan dihukumnya kan dirajam. Dijelit ya, bukan dirajam orang zina itu. Tapi di sini kalau diberikan hukum rajam jangan diterima, kalau diberikan hukum jelit diterima. Tapi hukumnya itu kan dia mengaku hukum itu dijelit bukan dirajam, padahal sebenarnya juga dirajam ya kalau orang napanya zina muksan, kecuali kalau baru muksan ya. Yukharifun ngawai sapa ladina al kalimah inda alladhi fi Taurat yang ada Taurat. Jadi dakwah yang ada Taurat doai ya. Kayak tirajm kayak rajam. Karena dia tidak suka hukumnya diringankan kan gitu ya. Ya seperti kalau kita yang ada fenomena yang ada di sekitar kita ini kadang-kadang kan juga dilema ya. Hukum itu kadang-kadang banyak yang protes karena terlalu ringan. Masa hukumnya begini begitu hanya sedikit, ini banyak ya. Ya memang apalagi yang hukum positifnya hukum buatan manusia. Hukum ini buat oleh Allah saja, oleh orang-orang Yahudi. Karena orang Yahudi asalnya kan lama ya. Sejak lama, kemudian keturunannya saya berjumpa Rasulullah. Ya namanya lama, ya aturan doa sedikit demi sedikit yang menguntungkan bagi dia, utama yang diungkapkan ya pemimpinnya, karena hubungan dengan keuangan, dengan kedudukan, dengan harta benda. Mimba dimawat saking sause pira-pira panggonane kalim. Alladzi wa'ada kang nyelaken ingkang sallallahu alaihi wa Taurat. Maksudnya mawati yubadiluna ganti sapa ladina ing kalim. Maksudnya dawai Allah itu ada Taurat tapi doai gitu kan ya. Tapi walaupun dia ngotot, wong Allah yang memberikan wahyu dulu kan tidak mengatakan Allah itu doai kan gitu ya. Wong yang memberikan wahyu Allah ya. Kalau manusia mungkin saja seorang ngarang buku, mungkin saja lama kelamaan ya kalau tidak ingat, mungkin saja kalau tidak ada buku yang aslinya yang ada di dia, mungkin saja tidak tahu, tidak ingat ya. Kalau Allah kan beda lagi ya. Tidak bisa, walaupun dia tidak mengaku Allah yang memberikan wahyu ya diwai bagi dia kan gitu. Ya kulo nang alladzina liman marang arsalum sapa utus samaan man iman marang arsalum utus sapa man ing alladzina in utir lawan depan sapa hadal hukma ing hukum al muharram kan diwai al jilda tegese jilid ai atakun siki awet fatwa ing sira bikang sapa Muhammad fa hudu maka sapa ing anakku fa balu mongko trimo. Jadi kalau diberikan hukum jilid dari dua orang ini tadi, dua orang apa namanya zina tadi, silakan diterima ya, fa hudu
Wa ilam tu tau lamun ora den wae sojro ing ngadal hukumang apa abtakum tegese awe hukum yang nabi utawa fatwa yang nabi ing sira biklaikan nglayani hukum fahdaru moko ngedono sapa ain antak balu yen to nrimo sapa. Tadi maksudnya kalau diberikan hukum jilid silakan diterima, kalau diberikan hukum ranjam jangan diterima, gitu maksudnya. Lah ini kan bagaimana, kan lucu ya, minta hukum tapi hukumnya sudah disetting. Nek dikai misalkan ada hukum A dan hukum B, kau nek dikai hukum A trimon, nek hukum B ojo diril, kan percuma tak. Pertanyaannya ingin melecehkan kan gitu. Hukum kok tidak ditunjukkan yang benar, malah dia nyerekal yang salah ya. Ya lucu ya. Ya lucu lah, ya aneh, tapi memang inilah kehidupan di dunia. Nabi saja orang yang dicintai Allah saja, banyak orang yang utamanya orang munafik dan orang kafir. Kalau orang Islam ya tidak, orang mukmin ya, mukmin yang sungguh, bukan mukmin yang munafik ya. Kalau sekarang ya banyak, tapi kita sulit untuk menuduh orang munafik, karena jangan-jangan kita menuduh orang, kita juga munafik sendiri, karena sama-sama manusia biasa di era sekarang ini. Wa man ta'awang yuringan Allah sapa Allah Gusti Allah fitnah tau ing nasarakeman itulah teng nasarakeman falam tamnika moko ora nguasani lau marman minon sense ing cuci fitapia nolak fitnah. Jadi kalau orang sudah disesatkan Allah, ya kamu tidak mungkin untuk mencegahnya. Dan memang di dalam ilmu tauhid, apa yang dikehendaki Allah pasti terjadi. Kalau orang dikehendaki sesat, ya sesat. Cuma bedanya begini ya, jangan kita menduga orang yang dikehendaki pasti baik, belum tentu ya. Apa yang dikehendaki Allah mungkin saja diridhoi dan mungkin saja tidak diridhoi. Kalau dikehendaki diridhoi ya seperti Nabi, itu kan dikehendaki diridhoi. Kalau tidak diridhoi ya seperti Raja Fir'aun, dikehendaki jadi raja, dikehendaki kafir, ya tidak diridhoi, akibatnya nantinya di akhirat mendapat balasan siksa ya. Makanya kita ini kadang-kadang sering mendengarkan orang berdoa ya Allah, jenengan yang saya setuju dan ridhomu yang saya minta. Maksudnya harapannya itu amalia kita ini diridhoi Allah. Kalau diridhoi niscaya dapat pahala. Tapi ya kita harus punya keyakinan amalan yang pasti diridhoi. Sholat kan diridhoi. Kalau amalan yang tidak diridhoi, jangan mengucapkan begitu, malah aneh itu. Misalkan mudah-mudahan saya mencuri, ya ini bisa jadi kafir, yang mencuri itu haram kok diridhoi. Ya Allah, saya ini korupsi, mudah-mudahan diridhoi, ya jangan. Masa perbuatan saya ini zina, ya jangan ya. Mencuri, ya jangan ya. Mungkin yang perbuatan yang khilafiyah masih mungkin ya. Saya ini mungkin punya kebiasaan wiritan, kebiasaan ini baca selawat, itu kan khilafiyah ya, tidak masalah kalau khilafiyah ya. Kalau pasti ya jangan ya, ini lucu, aneh, manusia tidak tahu hukum ngomong begitu, malah itu alirannya setan, aliran sesat ya. Faman tamlika lahu minallahi sa'an. Jadi tidak ada kemampuan untuk menolaknya ya. Makanya makanya Rasulullah ketika meminta kepada Allah, doa kepada Allah, berdoa untuk menerima supaya pamannya itu mendapat hidayah. Tapi jawab Allah begini, kamu hanya sebagai pendakwa, sebagai penyampai wahyu ya, tabligh. Yang memberikan hidayah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia ya tidak bisa protes karena jawab begitu ya. Seperti zaman Nabi Nuh ya, Nabi Nuh kan begitu ya. Pada waktu disuruh naik perahu, kapal, berdoa, enak, silakan masuk ke perahu ini, kapal, kamu akan selamat. Jawaban saya di gunung saja. Kemudian anak kan tidak mau. Kemudian doa, ya Allah, anak saya ini kan termasuk ahli saya. Jawabannya Allah, hai Nabi Nuh, hai Nuh, kamu jangan minta apa yang
tidak kamu ketahui. Kemudian Nabi Nuh kan berdoa minta ampun kan gitu ya. Ulaika utai mengkon komyoti kalatin waka lam yurid orang sapa Allah aidara kang ora mletekaken nyecakaken kulbaum ing atine aladina. Minakum sing kufur. Tadi itu adalah orang-orang yang ya tidak dengan sucian hatinya. Kalau hatinya tidak dikehendaki suci, ya walaupun diberikan tablet, diberikan penjelasan, ya tidak mau, sejelas apapun ya tidak diraukan, malah hatinya menertawakan ya. Tapi karena diperintah untuk tablet, ya dijalankan saja. Untuk mengharapkan ya sulit ya. Ya tidak hanya zaman sekarang juga begitu. Kalau orang sudah tidak suka diberi apapun, tapi ya jangan marah-marah ya. Karena apa? Ya orang memberikan nasihat kan tidak dengan orang biasa dimarahin malah jadi masalah kan, apalagi yang sudah tidak suka. Walau aradahu lamun sapa Allah ing idhar lakana maka ana iku lahum maring aladina apa kijun inaldi, kalau sudah ditampakkan Allah ya, maka yang jelas ya orang itu hina di dunia ya. Dulun bil wajib tadi di sini tadi kan kalau hatinya itu apa namanya tidak suci ya, mau tidak mau ya tidak bisa diberikan kebebasan. Kalau apa namanya Allah akan menghendaki ya bisa ya, tapi kalau tidak dikehendaki ya akibatnya di dunia ini ditambah kepada Rasulullah yaitu dengan jizya. Orang kafir kan dikenakan tarian ya, jizya ya, pajak istilahnya ya. Beda dengan istilah sekarang. Kalau sekarang kan hubungan dengan pembangunan, bukan hubungan dengan perintah agama yang secara pasti qat'i ya. Walau melainkan latina bila kendang akhirat adapun sesaat kang aku tadi itu termasuk orang-orang di akhir nanti akan mendapatkan siksa yang besar. Sampai di sini kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Apabila ada kekurangan kekeliruan, saya menerima masuk agar ke depan kajian kita semakin baik dan semakin mudah dimengerti. Raditu billahi robah wabil islami dina wa Muhammad nabiyya wa rasulah rabbi zid ilma warzuqni fama rabbi syrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu akhir kalam wa billahi taufiq wal hidayah wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.